المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus segenap pengurus masjid Al-Muhajirin. Banyakan yang didatengin, bingung. Insyaallah semuanya semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk ta'lim rutin setiap malam Senin pekan kedua dan keempat. Malam ini marilah kita lanjutkan ngaji tafsir kita, walaupun hujan sangat deras. Ya, semoga tidak mengurangi khusyuk kita dalam mengaji ini. Alama nawaina wa alama nawa salafuna salihun syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini ta'lim kita sampai pada surah Al-Maidah. Saya ingatnya surat Al-Maidah. Ayatnya saya lupa, ayat berapa tuh? Ada yang inget-inget nggak? Hah? Nggak ada yang inget ya? Baik, saya akan membaca surah An-Nisa, Al-Maidah 44 ya, 45 ya. Surah Al-Maidah ayat 45. 45 sekarang. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anf
wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Wa katabna alaihim, dan kami tetapkan alaihim kepada Bani Israel fiha di dalam kitab Taurat ay faradna ala Bani Israel fit Taurat annan nafsa, bahwasanya jiwa ay maktulatan yang terbunuh bin nafsi harus diganti dengan jiwa. Artinya dalam kitab Taurat itu juga hukum qisas ada. Makanya dulu ketika ada orang bilang hukum qisas itu kejam dalam Islam, ini syariat dari zaman dulu udah ada. Nyawa dibayar apa namanya? Nyawa, udah ada. Malah dalam kitab Taurat lebih detail lagi, wal aina bil aini, dan mata yang diculak, apa diculak itu? Dibutakan. Bil aini hukumannya ya dengan membutakan, menculak mata orang itu juga. Wal anfa bil anfi, dan hidung yang diputus ay majdu'. Ada orang dulu misalnya hidung orang sampai kerowong, apa namanya itu, kerowong ya, apa namanya? Bahasa Indonesianya apa, susah itu, kalau orang Jawa bilang apa ya? Soak ya. Coak. Ya dibalasnya sama. Wal udhuna bil udhuni, orang yang ngiris kuping orang, bil udhuni hukumannya dibalas juga dengan apa namanya? Diiris kuping. Wasinna bisinni, dan gigi orang yang dipatahkan hukumannya sama dibalas dengan mematahkan gigi. Wal juruha, dan ditetapkan juga setiap orang melukai qisasun, semuanya ada qisasnya. Aidati qisas. Jadi uduna makluatan, sinna makluatan, semuanya ada qisasnya. Idza kanat bihaitsu tu'raful musawah. Di sana kalau memang ada padanannya, ya diambil padanannya. Kasyafataini, seperti bibir atas dan bawah. Maaf, wadzakari, dan orang yang bikin zakar orang lain protol apa protol? Ya, protol apa protol? Ya, intinya gitulah. Wal unsaya ini, begitu juga orang yang membikin dua biji yang ada di bawah zakar itu. Kalau orang Jawa bilang pringsilan, loro. Pringsilan orang Jawa. Bahasa Indonesianya apa terjemahnya itu ya? Buah zakar udah paling gampang. Ya. Kalau perempuan punya buah dada, kalau laki-laki punya buah zakar. Dua-duanya itu barang berharga itu. Gak boleh diganggu. Asli pemberian Allah. Wal qadamaini, dua kaki, wal yadaini, dua tangan, itu semuanya ada padanannya. Siapa yang melukai, di dalam kitab Taurat ada penjelasan, balasannya ya sama. Fa amma ma la yumkinul qisasu fihi, adapun sesuatu yang tak mungkin qisas di dalamnya, ya,
min raddin fi lahmin, misalnya ada orang yang apa ya, kalau bahasa Arab itu mememarkan, cuman bikin memar doang gimana? Saya dipukul sama dia Pak, memar, ukuran memar agak susah. Au kasrin fi admin, atau tulang saya dipatahkan dia, diremukin. Au jirahatin fi batnin, atau dilukai perutnya. Yukhafu min hattalaf, yang andai kata lu waktu dipukul gimana bisa jadi memar? Kan ukurannya agak susah itu. Bagaimana sampai patah ukurannya? Takutnya begitu dibalas ada yang patahnya lebih gitu. Tapi kalau maaf, mata buta gampang ukurannya, membutakan mata. Memotong tangan ukurannya gampang. Nah, kalau yang agak susah ukurannya, fafihi ursun wa hukumah, maka di sana saudara-saudara ada yang namanya membayar denda dan ada yang namanya hukumah atau ya hukuman gitu ya. Nah, saudara-saudara, ayat ini menjelaskan tentang adanya yang namanya kisos, dan itu sudah ada dari zaman dulu, dari zaman Bani Israil. Ya. Faman tasaddaqa bihi, barang siapa orang yang bersedekah bil qisasi minal mustahiqin, artinya bersedekah itu ya memaafkan. Udah nggak apa-apa dah. Ya, mengikhlaskan. Fahuwa kafaratullah. Maka sedekah itu pemberian, mengikhlaskan. Kafaratullahu, maka akan menjadi kafarat kebaikan lahu bagi orang yang mengikhlaskan. Ayat ini menjelaskan bahwa orang itu ya jadi orang jangan kaku-kaku banget. Kalau misalnya ada orang punya salah sama kita, walaupun tadi pukul boleh dibalas pukul, ya kan? Tapi kalau kita mau memaafkan, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Ya. Makanya kalau yang namanya membalas itu sesungguhnya ukuran fikih. Ada orang tadi kupingnya terlukai orang, minta dibalas, dilukai lagi, itu fikih itu. Tapi memaafkan, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang mau memaafkan itu, nah, memaafkan itu sudah sampai level tasawuf. Hadirin, itu kenapa orang kalau motornya, mobilnya disenggol orang, ditabrak orang, ganti gua. Itu berarti dia masih pakai fikih. Memang fikih begitu. Fikih ganti sini. Kalau saya benerin habis berapa, itu pakai fikih berarti. Ya nggak salah. Tapi begitu dia lihat yang nabrak pakai peci, udah tua, pensiunan lagi. Kayaknya orang al-muhajirin ini. Nah, pensiunan ya Pak? Iya Pak. Al-muhajirin ya, udah saya maafin dah. Berarti tasawuf yang dipakai. Kasihan pensiunannya kalau disuruh ganti buat nyenggol motor atau mobil. Itu sesungguhnya ajaran para ulama itu begitu. Dasarnya ya Quran itu. Ya. Orang dipukul boleh balas mukul, ya kan, dilukai boleh balas melukai, itu fikih. Tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sama dalam ayat ini, faman tasaddaqa fahuwa kafaratullah. Nah, sesungguhnya yang namanya memaafkan ini bukan pada masalah meluka-melukai, termasuk utang mengutangi. Itu kan ada cerita dulu. Ada orang, dia hitung-hitungannya rumit di akhirat. Begitu dibuka cerita hisab,
Ada orang udah susah sama orang di akhirat dituntut. Ya Allah, ini orang nih utang sama saya, belum bayar. Ditanya, apa betul kau hutang sama dia? Betul ya Allah. Betul kau belum bayar? Betul ya Allah. Tapi memang kehidupan saya sangat susah. Udah kena pandemi, dagang sepi, kontrakan tetap kudu bayar, kan begitu ya Pak ya? Nah, kerja di PHK, habislah. Ya itu resiko, kata yang nagih. Ini cerita di akhirat. Yang ditagih ini semakin kasihan, nggak punya apa-apa, dia udah habis, nggak bisa. Kata yang nagih, ya Allah kalau begitu mohon dengan keadilanmu dosa saya berikan ke dia. Kata yang ngutangin, dia minta supaya dosanya ditimpakan sama orang yang utang. Kata yang diutangin, ya Allah kalau saya ikhlas, emang itu saya yang salah, nggak bisa bayar. Kalau dosa dia mau diberikan pada saya, ya silahkan, itu resiko saya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala sama yang ngutangin, ini kalau nggak salah dalam Sahih Muslim, saya dulu ngajar baca ini hadis. Hai fulan, irfa' ra'sak. Coba kau angkat kepalamu. Falamma rafa'a ra'sahu, begitu dia angkat kepalanya ke atas, Masya Allah, dia lihat istana yang sangat indah. Istananya ada yang dari perak, ada yang dari emas, sangat indah. Yang ngutangin tadi, dia tanya, ya Allah indah sekali istana itu. Liman ya Rabbi, punya siapakah ya Allah gerangan istana yang indah itu? Kata Allah, liman yamliku thamanahu, ya istana itu buat orang yang punya harganya, yang memiliki tiketnya. Wah, mahal pasti Allah ya tiketnya, harganya. Kata yang ngutangin, kau punya tiketnya sesungguhnya, kau punya harganya. Yang benar ya Allah, iya. Kata Allah, jika kau maafkan tadi itu orang yang hutang padamu, maka sesungguhnya istana yang indah itu milikmu. Begitu tahu bahwa surga yang indah itu cukup hanya dengan memaafkan orang yang memiliki kesalahan dan hak pada kita, dia bilang, ya Allah ikhlas, saya maafin, gue maafin. Gitu. Yang tadinya padahal dia minta dosa dia ditimpakan pada orang itu. Seketika dia maafkan orang itu, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istana haji. Jadi memberi kafarat, memberi pemaafan itu, maaf, tasaddaqah itu maknanya di sini tidak berarti sedekah secara seperti orang sedekah, tapi artinya memaafkan. Karena kita lihat dari siyaqul kalam tadi. Orang mau memaafkan dalam konteks apapun, ada orang salah sama kita, menfitnah kita, ya kalau kita kemudian dikit-dikit jalur hukum, ya kadang-kadang ada orang kan zaman sekarang itu, ya emang ada orang juga yang iseng gitu ya, senangnya ngomentarin orang, dilaporin ke polisi, kan gitu kan ya, ya seneng aja yang ngelaporin. Yang satu nyinyir, seneng nyinyir, yang satu seneng ngelaporin. Gak ada habisnya sebenarnya kayak gitu tuh. Ya. Kalau ada orang yang pemaaf, nggak usah dilayanin, itu ntar yang nyinyir juga capek sendiri. Kata orang Jawa, wis sing waras ngalah. Nah itu. Ini saudara-saudara. Qauluhu kafaratul lahu ayyil mutasaddiq yukaffirullahu ta'ala biha dzunubah. yakni orang yang bersedekah dengan memaafkan orang yang punya salah sama dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa orang yang memaafkan orang.
Jadi kalau ada orang punya salah sama kita, kita maafkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga memaafkan. Yukaffirullahu dzunubahu an-dzunubana. Kalau kita memaafkan orang, dosa kita juga dimaafin orang. Ai idza 'afal majruh awwalil maqtul kana dzalikal 'afu kaffaratan lil 'afi. Jadi orang yang dilukai atau ada keluarganya yang terbunuh, udah nggak harus dikisos. Yang pernah ke Jeddah, itu dulu ada namanya Masjid Kisos, tahu ya? Di Arab tahu kan? Di Jeddah itu ada namanya Masjid apa? Kisos. Nah itu kalau dia mau memaafkan, itu biasanya orang mestinya di Kisos nangis. Ada yang minta ganti uang, ada yang bahkan tidak. Kan sebenarnya kan boleh dia minta diganti uang. Udahlah, saya nggak mau dia dihukum mati, saya minta denda. Ada yang begitu. Nah, makanya banyak kan TKW itu atau TKI itu kan ya, yang sampai kita dulu sering urunan, ingat nggak? Selamatkan siapa itu dulu, banyak lah namanya macam-macam. Ya, beliau paham lah itu ya, yang ngirim soalnya itu. Ya kan ada yang bagian gitu. Nah terus kemudian ada yang tega minta ganti aja enggak. Nah, itu pahalanya besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ayajizu ahadukum ayyakuna ka'abi dhamdam kana idza kharaja min bainihi tasaddaqa bi irdihi 'alan nas. Ada sahabat dulu namanya Abi Dhamdam. Abi Dhamdam ini orang yang dia sudah mengikhlaskan dirinya jika ada orang lain ngejelek-jelekin dia. Sebelum dia keluar rumah dia bilang, saya mengikhlaskan, memaafkan semua orang yang menjelek-jelekan saya, menfitnah saya maafin. Ajib. Kalau kita bisa begitu, kata Nabi, bisakah kalian melakukan sesuatu seperti apa yang dilakukan Abi Dhamdam? Dia bersedekah. Bersedekah maknanya memaafkan orang itu kayak bersedekah maknanya. Ya, bisa berarti begitu. Jadi orang maafin orang itu kayak sedekah pahalanya. Subhanallah. Karena Abi Dhamdam kata Nabi, dia memaafkan orang yang menjelek-jelekan dia, menfitnah dia, menyakiti dia. Ada orang kayak gitu, dia nggak ngebales tuh kalau ada orang nyakitin dia, dicuekin aja. Emang hidup kayaknya kalau begitu, tidur enak banget itu. Biar rumah kita nggak bagus-bagus amat gitu, tapi kalau hidup sudah memaafkan orang yang menyalahi kita, nyakitin kita, ajib, nikmat sekali. Warwa Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah meriwayatkan hadis Ubadah ibn Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man tasaddaqa min jasadihi bi syai'in, barang siapa orang yang bersedekah dari tubuhnya dengan sesuatu. Artinya dia disakiti tubuhnya, dipukul apa dia apa, tapi ya udahlah saya ikhlasin, saya nggak ngebales. Kafarallahu ta'ala anhu, kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala akan membayar kafarat buat dia biqadrihi min dunubihi, nanti akan diukur dengan dosa dia akan diampuni Allah. Wa qila innal majni alaihi idza 'afa 'anil jani sar dzalikal 'afu kafaratan lil jani wa saqata 'anhu ma lazimahu fala yu'akhiduhu Allah taala ba'da dzalikal 'afwi. Ada juga yang mengartikan barang siapa ada orang melukai, termasuk membunuh, kok keluarga atau orang yang dilukai memaafkan, itu maknanya pemaafan kita pada dia, kan hablum minan nas ini kan, akan menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang yang melukai kita atau bahkan yang membunuh keluarga kita, sebab kita ikhlas. Benar, saya maafin. Orang itu jadi dosanya diampuni Allah. Ya, ini maknanya sesungguhnya kalau hablum minan nas itu
Allah Subhanahu wa taala tergantung sesama manusianya. Utang piutang, kan begitu kan? Orang kalau udah kayak begitu ya Allah memaafkan. Nah, saudara-saudara, inilah makna faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Ya. Wa ammal majni alaihi alladhi afa. Adapun orang yang dilukai ketika dia sudah memaafkan orang lain, fa ajruhu 'ala Allah. Maka dia jangan Anda tanya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Nah, ini gak enak amat, Pak. Dia udah saya maafin, Allah maafin. Nah, saya dapat apa? Situ masih nanya lagi, dapat apa? Nah, kalau orang yang menyakiti saja, menyakiti kita, ketika kita maafkan dia diampuni Allah, apalagi kita yang memaafkan dia. Fa ajruhu 'ala Allah. Jangan tanya pahalamu di sisi Allah. Tsummal qatil. Berikutnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sesungguhnya orang yang membunuh itu yata'allaqu bihi thalathatu huquq. Berkaitan kepada dirinya 3 hak. Pertama, hakullahi ta'ala. Orang membunuh orang lain itu dia punya hak kepada Allah Ta'ala. Kedua, wa haqqun lil maqtul. Kedua, hak pertama haqqun lillah, dia punya hak kepada Allah. Kedua, wa haqqun lil maqtul, dia punya hak pada orang yang dibunuhnya. Yang ketiga, wa haqqun lil wali, dia punya hak pada wali. Wali itu keluarga. Fa idza salamal qatilu nafsahu taw'an wa ikhtiyaran ilal wali nadaman ala ma fa'al khaufan minallahi ta'ala wa taubatan nasuha saqata haqqullahi ta'ala bitaubah. Kalau kita membunuh orang, kita datang baik-baik, saya minta maaf ngebunuh anak bapak, kemarin saya gelap mata, esmosi, apa namanya, esmosi, ya saya minta maaf. Maka ketika dia sudah minta maaf, taubat, hakullahnya gugur karena dia sudah taubat, nyesel. Baru satu dong yang gugur. Wa haqqul auliya bil istifa awisul lah. Bagaimana dengan keluarga yang anaknya dibunuh? Dia kan udah ngaku. Ah, terserah dia. Apakah dia minta untuk dibayar apa namanya? Apa namanya? Itu loh, denda itu apa namanya? Bukan orang bayar kayak orang keluarganya dibunuh, aduh ya Allah jadi lupa istilah. Diat. Bayar apa namanya? Diat. Atau ya dia kemudian minta dibalas dibunuh, ya boleh, itu hak dia. Tapi hak pada Allah, dia sudah diampuni. Nah, kalau keluarganya bilang, enggak, ya itu urusan lo sama Allah, lo nyesel kan, ya udah. Tapi nyawa anak saya nggak bisa balik lagi. Ya kau nyesel, ya nggak apa-apa Pak, saya udah ngaku, silahkan saya mau dikisos. Ah itu terserah. Gitu. Tapi kalau keluarganya bilang, baik saya maafin, cuman saya minta denda. Wah itu ya itu hak dia juga. Tapi andai kata bahkan dia memaafkan denda pun enggak, wah luar biasa. Luar biasa. Nah, mana tadi hilang? Wa baqiya haqqun lil maqtul yu'awwiduhu Allah taala anhu yaumal qiyamah an 'abdihi taib. Nah, yang dibunuh dapat apa? Haknya nanti di akhirat. Dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan. Yakni balasan, yakni pahala. Inilah saudara-saudara, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa orang yang dia menghukumi sesuatu tidak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa ulaika humudz zalimun,
maka sesungguhnya Allah ya maka sesungguhnya yang bersangkutan adalah humudz zalimun ya orang yang zalim ay bitaksiri fi haqqin nafsi bi ibqa'in nafsi fil iqab syadid wa tadayyun bi tarki hukmillahi nihayatad dzulmi. Saudara-saudara, malam ini kebetulan hujannya juga udah turun. Ya udah apa namanya? Udah mulai reda. Saya cukupkan satu ayat dulu. Kalau ada yang mau tanya, saya silahkan. Ada? Boleh terkait bab, boleh yang lain. Masya Allah. Tadi nggak pada siap bawa payung ya, kaget ya. Masya Allah. Nggak ada yang nanya ini. Masya Allah. Luar biasa ini. Takut hujan lagi ya Pak ya. Mumpung berhenti katanya hujannya, hujan gede lagi kayak tadi. Baik, sampai sini dulu ta'lim kita. Saya ini memang sekarang ya mohon maklumnya. Ada ngaji kemarin dari bandara ya. Ini pergi lagi. Pokoknya bisa datang syukur. Alhamdulillah. Sekarang punya waktu buat ngaji ini setengah jam baca kitab dengan jamaah itu sebuah kemewahan buat saya. Ngaji kitab ini apa namanya? Sebuah apa? Kemewahan. Dan saya memang bilang sama kiai-kiai di yang datang ke rumah minta dihadiri hall ini di Pondok Aren, ya boleh, tapi saya mau ngaji dulu walaupun setengah jam. Ya nggak apa-apa, karena jaraknya agak jauh dari sini, hampir 40 menit kali ya Pondok Aren. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulil ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا